Pertandingan Dream Chain yang diikuti oleh 5 tim akhirnya telah memasuki bagian terakhir, yaitu jalur off-road. Di jalur off-road ini, tim Exomorph masih memimpin di posisi pertama dan terus melaju dengan lancar. Tapi mereka terus dibayang-bayangi oleh mobil yang di belakangnya. Karena Black Blader dari tim Astro Ranger menyusul mereka dari dua sisi. Dengan mengarahkan kemampuan aktif suspension secara penuh, Astro Ranger berhasil merebut posisi terdepan. Kita lihat apakah tim Exomorph mampu merebut posisinya kembali. Kami maju dulu, Asmi. Kami bosan melihat punggung kalian. Jangan terlalu kencang, Brad. Nanti mobilmu rusak. Bisa susah kalau kalian tidak bisa melanjutkan pertandingan. Karena kami tidak bisa memperlihatkan perbedaan kemampuan. Nah, di kelompok mobil berikutnya tengah terjadi persaingan yang sengit. Hurricane Sonic saat ini masih menduduki posisi kelima. Tapi kedua mobil dari tim Goki semakin mendekat. Maju, Kulok! Apa? Bagus! Ayo susul, Seno Scorpion! Tidak akan kubiarkan. Bagus, ayo kita rebut posisi terdepan dalam jalur off-road ini. Ayo. Sial, aku tersusul. Oh, wah hebat juga mereka. Tapi mereka bukan tandingan kami. Begitu juga denganmu. Maju, BSCB! Mereka sungguh hebat, tapi aku juga tidak akan kalah. Maju, Sonic! Sonic yang tersusul 4 mobil langsung berada di posisi ke-9. Tetapi lajunya makin memanas. Kalau tersusul, balas lagi menyusul. Bahkan kita pun bisa merasakan semangat yang membara itu. Sementara yang ada di belakangnya, itu adalah Cyclone Magnum yang melesat dengan sangat cepat dengan tekad untuk menyusul ke 9 mobil yang di depannya. Ayo! Tapi kelihatannya sulit. Meskipun di akhir jalur off-road, Cyclone Magnum sudah hampir berhasil melaju ke posisi terdepan. Tapi karena menghabiskan waktu terlalu banyak saat mengganti ban untuk off-road, Magnum jadi tertinggal jauh. Kau tidak mengerti. Dengan sengaja aku melebarkan jarak. Kalau Magnum terlalu mudah menyusul semua mobil ada di posisi terdepan, pertandingan jadi tidak seru lagi, kan? Kenapa harus membuat alasan segala dia? Memang bukan pada tempatnya dia membuat jarak dengan lawan. Tapi dia juga tidak sekedar sedang membesarkan hati. Apa maksudnya? Pertandingan ini dilangsungkan melalui bukit. Di pertengahan awal menaiki bukit, diakhiri menuruni bukit. Tentu saja kecepatan mobil akan bertambah di jalan yang menurun. Benar juga. Di antara jalur off-road dan sirkuit Fujinoko ini ada jalur on-road yang menurun. Lihat saja. Jadi begitu ya? Meskipun jaraknya tidaklah sepanjang on-road yang di pertengahan awal, tapi kalau kecepatan makhluknya yang dahsyat bisa dikeluarkan sekali lagi di situ ya? Melaju dengan aman tanpa memaksa diri agar mobil tidak sampai rusak. Itu adalah kunci menuju kemenangan untuk saat ini. Maju, Magnum! Bagus, Magnum! Apa yang sedang kau lakukan? Melajulah dengan hati-hati, Go. Pertarungan sebenarnya adalah setelah melewati jalan off-road ini. Pertarungan sudah dimulai sejak meninggalkan garis start tadi. Off-road ataupun on-road tidak ada hubungannya. Ayo, susul, Magnum! Mudah-mudahan saja gue tidak menabrak. Lebih baik begitu. Black Blader yang berhasil menempati posisi terdepan terus melaju dengan stabil di jalanan yang bergelombang ini. Tak akan ada mobil yang menyusul Black Blader yang dilengkapi dengan sistem aktif suspension ini. Kau jangan lengah, Ed. Pasang baik-baik telingamu. Ada yang mendekat. Ada 4 mobil. Begitu memasuki jalan off-road ini, Gonki dan Savannah Soldier langsung melesat dengan cepat. Tanpa diduga, mereka berhasil menyusul Exomorph dan mendekati Astro Ranger di posisi terdepan. Ayo, Kulok! Ada apa ini? Ayo! Perlihatkan kekuatanmu, Black Zebra! Bagus!
mungkin. Ini benar-benar di luar dugaan. Perkumpulan Mini 4PD Gongki dan Savannah Soldier telah berhasil menyingkirkan Astro Ranger di posisi terdepan. Lalu Hurricane Sonic telah berhasil melewati Acer Wolf dan memperkecil jarak dengan Astro Ranger. Celaka. Kau mengerti sekarang kan? Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Aku mengerti. Benar, kami tidak boleh lengah sedikit pun. Bagaimana hasil analisanya? Sedikit lagi analisa mengenai seluruh spesifikasi dasar dari sistem penggerak, rem, dan yang lainnya akan segera selesai. Begitu selesai, akan aku mulai analisa mengenai bentuk bodinya. Pasti ada rahasia dalam bentuknya itu. Lanjutkan, ayo. Baiklah. Sementara mobil yang lain terus meluncur dengan mulus di jalan off-road yang bergelombang ini. Terlihat, Acer Wolf melaju dengan hati-hati. Karena itulah, kecepatan mereka tidak bertambah dan kedudukannya turun di posisi 8 dan 9. Kenapa? Apa kedua mobil kalian mengalami kerusakan? Kalau aku tidak salah, sudah 2 kali tim kami dikalahkan oleh Victory. Tidak usah dipikirkan, setelah ini pun kami akan terus menang melawan kalian. Tidak bisa semudah itu. Hehehe, kalau begitu coba saja. Maju, Magnum! Bagaimana? Mereka kenapa ya? Pembalap kelas 2-nya saja masih lebih tangguh. Apa mereka punya niat untuk bertanding? Kenapa menggunakan bentuk seperti ini? Bentuk bodi dan keseimbangannya aneh. Tim Acer Wolf yang diperkirakan akan menang dengan tampilnya para pembalap utama ternyata jauh di posisi terbelakang. Kemanakah kehebatan mereka di pertengahan awal tadi? Apakah benar-benar terjadi kerusakan? Tapi kalau melihat reaksi tim Acer Wolf, sepertinya tidak begitu. Tak perlu memacu mobil terlalu cepat di jalan off-road, nanti bisa rusak. Nah, kelompok mobil terdepan akan segera memasuki jalur lintas alam. Yang ada di posisi terdepan adalah 2 mobil dari perkumpulan Gongki. Terlihat Savannah Soldier semakin mendekat. Hah? Akan menabrak? Dengan laju yang dahsyat, 2 mobil Gongki terlewati. Savannah Soldier berada di posisi pertama. Kita tersusul. Hebat sekali mereka. Sial, sulit sekali kita menyusulnya. Biarkan saja. Yang kucemaskan adalah Acer Wolf. Sekarang berapa selisih waktu antara kita dan Acer Wolf? Saat ini 22 detik. Biarpun sedikit demi sedikit, tapi selisihnya semakin besar. 22 detik. Karena terlalu fokus pada on-road, mereka melakukan kesalahan dalam off-road. Mereka bukanlah tim yang seperti itu. Aku yakin, sekarang ini mereka pasti merencanakan sesuatu. Sonic, yang kini berada di posisi ke-7, dengan power drive-nya melesat dengan cepat untuk mengejar ketinggalannya dengan mobil yang terdepan. Sepertinya semangatmu boleh juga, Karensu. Tentu saja kalau kita bisa menang 4 kemenangan sekaligus. Tapi sebelum itu harus menyusul dulu karena mobil yang ada di depan. Jangan ceroboh dan merusak mobilmu lagi ya. Aku tahu itu. Ayo, Magnum! Kecepatan Magnum adalah senjata kami. Siapa tahu strategi ini bisa berjalan lancar. Baiklah, jangan sampai kalah dengan Magnum. Maju Sonic! Magnum terus melaju. Perbedaan jarak dengan mobil terdepan semakin mengecil. Bagus, Magnum! Pertandingan berlangsung semakin seru. 7 mobil bersaing dengan sengit untuk memperebutkan posisi pertama. Ini saatnya. Ayo maju, Magnum! Ini dia. Jurus andalan Magnum Tornado membelah udara. Terbang melewati 6 mobil yang ada di depannya. Berhasil! Magnum jadi yang terdepan.
biasa. Magnum terus memperlebar jarak. Mobil yang lainnya tidak sanggup menyusul. Nah, di posisi terdepan Magnum memasuki padang rumput. Bisakah dia terus bertahan? Aku pasti akan bertahan. Kok sepertinya itu mustahil. Apa? Ternyata mobil-mobil di belakangnya sudah semakin mendekat. Mungkin lebih tepat dibilang kalau kecepatan Magnumlah yang menurun. Kelihatannya setting super cepat akan menjadi bumerang di sini. Celaka, karena terhambat rumput kecepatannya tidak bisa bertambah. J, sekarang tolong periksa suhu motor Magnum dengan termomaster kita. Setting super cepat Magnum itu pasti memberi beban yang cukup berat pada motornya. Ada kemungkinan akan terjadi overhead. Baiklah. Gawat, Profesor. Sial. Dengarku, segera hentikan mobilmu dan ganti motornya. Sedang terjadi overhead. Kalau dibiarkan begini, chip-chipnya bisa ikut rusak. Tidak mungkin, Profesor. Aku tidak bawa motor cadangan. Apa katamu? Tidak ada jalan lain kecuali terus maju sejauh yang aku mampu. Apa? Magnumnya sudah berakhir. Nah, mobil-mobil yang lain telah menyusul Magnum. Tapi Magnum tidak berkutik dan langsung turun di posisi kelima. Keterlaluan. Pertahankan posisi. Iya. Jangan biarkan mereka lolos. Apa yang ada dalam pikiranmu, Smith? Aku tidak mengerti. Kenapa bentuknya seperti itu? World Grand Prix adalah pertandingan antar tim. Tapi, dengan bentuk seperti itu, keseimbangan setiap mobil akan berubah dan tidak akan bisa membentuk formasi tim. World Grand Prix adalah pertandingan tim. Tim adalah satu. Apa ini? Jadi begitu ya? Dua mobil berjalan secara berdampingan. Mobil-mobil terdepan telah mengganti ban dan baterainya. Dan mereka kembali memasuki jalan raya berkelok. Sirkuit Fujinoko tempat garis finish berada, tinggal sedikit lagi. Magnum juga telah meninggalkan padang rumput dan memasuki jalan raya berkelok. Tapi Magnum tidak mungkin meneruskan pertandingan. Magnum! Panas. Magnum. Go! Karetsu, Magnum sudah tidak mampu lagi karena motornya... Ini masih belum berakhir. Ini, Karetsu, sudah kuduga pasti akan jadi begini. Karetsu memang hebat. Dugaan kakak selalu tepat. Hei, Go, menyesalah sedikit. Nah, sekali lagi akan kerebut posisi terdepan. Savannah Soldier di posisi terdepan. Sementara Astro Ranger melaju kencang melewati Gongki dan mendekati Savannah Soldier. Minggir! 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 Magnum muncul kembali. Diikuti oleh Sonic. Lagi-lagi Magnum melaju dengan kecepatan luar biasa. Maju! Cepat sekali. Apa? Nah, akhirnya dua mobil Victory menempati posisi terdepan. Bagus! Ayo susul terus seperti ini. Kegembiraan kalian tidak akan bertahan lama. Kita berhasil, Karetsu. Iya. Ternyata Sonic hebat juga ya. Biarpun menggunakan slipstream, tapi dia bisa mengimbangi Magnum, Kak. Saat mengganti ban tadi, aku mengurangi setting Sonic jadi berkecepatan tinggi dan mengurangi gaya ke bawahnya agar jadi sekecil mungkin. Kecepatan tinggi? Kenapa? Seperti bukan kakak saja. Ini strategi. Kecepatan Magnum hari ini memiliki kemungkinan untuk menang dari Power Booster. Aku bermaksud menggunakan slipstream dan memanfaatkan kecepatan itu. Siapa tahu dengan strategi ini kita bisa menang. Apanya yang strategi? Bisa saja kakak bicara. Kalau Magnum tidak mengalami kerusakan motor, kakak pasti tidak akan bisa mengejar. Itu tidak ada hubungannya, Go. Kau kan lemah dalam hal mengganti suku cadang. Saat kau sedang sibuk berusaha mengganti ban atau baterai, aku bisa dengan mudah menyusulmu. Ya, kakak bisa saja. Ayo kita saling menyusul. Iya, ayo maju Magnum. Maju Sonic! Astro Ranger pun tidak mau kalah. Mereka mendahului Savannah Soldier dan bersiap untuk menyusul Victory. Joe, beda catatan waktu dengan S2 berapa? 28 detik. Sepertinya cukup aman. Memang, biar apapun yang sedang kau rencanakan, tetap saja perbedaan 28 detik itu terlalu besar. Smith, pertandingan ini pasti jadi milik kami. Di sini Smith, berapa selisih waktu dengan Astro Ranger? Sekitar 28 detik. Selain itu ada juga Victory di posisi terdepan. Selisihnya 31 detik. Sepertinya ini sudah waktunya. Ya, baiklah.
Gawat, apa cuma sebatas ini? Hah, kecepatan macam apa itu? Mobil-mobil terdepan sudah memasuki stadion. Itu adalah Cyclone Magnum dan Hurricane Sonic dari tim Victory. Tinggal mengitari sirkuit Pijinoko satu putaran lagi, mereka akan mencapai finish. Bagus, kemenangan sudah di tangan. Ayo terus anak bau. Asal terus melaju seperti sekarang, 4 kemenangan akan kita dapatkan. Dua mobil Victory telah menyelesaikan lintasan berliku. Tinggal melewati satu tikungan, finish sudah di depan mata. Ayo, sedikit lagi pasti berhasil. Maju, Magnum. Ini tak akan kubiarkan. Apa? Tiba-tiba saja Astro Ranger mensejajari mereka. Ini adalah kehebatan Power Buster. Siap, aku tidak akan kalah. Kau pasti kalah. Bagus. Apa? Luar biasa. Terjadi pergantian kedudukan secara tiba-tiba di depan garis finish. Pemenangnya adalah Hasselhoff. Hasselhoff menduduki posisi pertama dan kedua. Dengan kemenangan ini, Hasselhoff yang hingga saat ini hanya menduduki peringkat ke-6 langsung melesat naik ke peringkat ketiga dalam World Grand Prix. Posisi ketiga dan keempat Astro Ranger, Go dan Red Suit Saiban menempati posisi kelima. Di posisi ketujuh adalah Huang. Posisi ke-8 Juliana. Sementara Tong dan Sarima menempati posisi ke-9 dan ke-10. Tapi laju Black Kaisar sungguh luar biasa. Aku tidak peduli. Itu Black Kaisar atau apa. Awas saja kalian ya. Akan kunantikan pertarungan kita. Ya. Berkaiser ya? Telah muncul lawan yang kuat. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Dalam memperebutkan gelar juara yang sangat sengit ini, kita harus lebih meningkatkan kemampuan kita.